Jam yang lalu tidak bisa kita kembali lagi. Jam yang akan datang belum tentu milik kita, artinya belum tentu kita masih hidup. Ya. 1 jam ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. Ya. Jadi jangan berpikir dulu nanti jam yang akan datang, apalagi tahun depan kejauhan. Nah, 1 jam ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. 1 jam itu hanya 3 menit saja. 1 menit yang lalu, 1 menit mendatang, 1 menit sekarang. 1 menit yang lalu tak akan pernah terulang kembali. 1 menit mendatang belum tentu kita masih hidup. 1 menit ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. Ya. 1 menit itu ambil aja 3 detik saja. 1 detik yang lalu, 1 detik yang akan datang, 1 detik sekarang. 1 detik yang lalu takkan pernah terulang kembali. 1 detik mendatang belum tentu milik kita. 1 detik ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. Detik itu bukan detikan jam, tapi detakan jantung, hembusan nafas. Detakan jantung yang lewat tak akan pernah terulang kembali. Detakan jantung yang akan datang belum tentu kita masih hidup. Ketika jantung berdetak, nafas berhembus, kau hidup, itulah sebenarnya waktu untuk kamu. Jadi berpikirlah apa yang kau kerjakan ketika jantung berdetak, nafas berhembus. Nah, kalau kita bisa menggunakan waktu seperti itu, insya Allah kita tidak akan rugi. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Nah, tidak boleh kita lupa kepada Allah. Nah, ketika kita lupa kepada Allah, maka kita lengah. Nah, bisa-bisa kita celaka jadinya. Ya, banyak kan yang kita perhatikan, ada yang sedang olahraga, gitu tak. Ya, tak langsung jatuh dead. Ada yang sedang pidato, ada yang sedang menyampaikan khutbah, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang sholat, ada macam-macam. Ya. Allah memberi ketetapan kepada hambanya dengan beda-beda. Ada yang meninggalnya karena sakit, ada karena tabrakan, ada karena dibunuh dan lain sebagainya lah. Ya, semuanya itu adalah ketetapan Allah. Maka Allah ingatkan betul, ya, wazkur rabbaka fin nafsik. Ingat Tuhan pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Tadarru dan khifah. Bisa diartikan tadarru itu rendah, ya. Khifah itu ringan. Ya, rendah itu apa? Turun dan naik. Napas kita ketika turun naik. Jadi hati kita ingat Allah, ketika napas turun naik juga ingat Allah. Maka kita sebutlah ada zikir khafi di dalam hati, zikir mengikuti napas disebut dengan zikir ampusiyah. Nah, itu perlu kita pelajari dan perlu kita amalkan untuk jaga. Nah, makanya ya mumpung umur masih muda, adik-adik semua ya masih muda, masih banyak kesempatan secara lahiriah. Tapi jangan pernah berpikir nanti taubatnya kalau sudah tua. Ada kenapa? Ya, mati itu bukan daftar tunggu. Ya, kalau daftar tunggu siapa yang duluan dia, siapa yang urutan duluan dia yang berangkat duluan. Kedamanya daftar tunggu. Tapi kematian itu bukan daftar tunggu, daftar cabut. Nah, ada yang masih muda udah berangkat duluan, ada yang sudah tua enggak berangkat, enggak mati-mati. Jadi jangan pernah berpikir oh nantilah kalau sudah tua baru bertaubat. Iya kalau sampai tua. Oh nantilah tahun depan kalau baru mulai sholat. Ya kalau sampai tahun depan.
Nah, jangan pernah kita berpikir bahwa kita masih hidup panjang. Apa yang bisa kau kerjakan hari ini, jangan tunggu esok lusa. Apa yang kau bisakan kerjakan di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Apa yang bisa kau kerjakan di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Nah, oleh karena itulah maka ya aktivitas kehidupan kita di dunia kita jalani, tetapi hati kita harus terisi terus dengan zikir, ingat hati kepada Allah. Makanya pengasabah di dalam bukunya Miftahus Sudur ini mengatakan, Faya ayyuhal ikhwan, intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ma'a hadhil qawafilir ruhaniyah fa'an qarib yanqati'ut tariq wa la yujadur rafiq ila dhalikal alam wa ma kunna ji'na lina'uda fi hadhihi dunya ad-daniyah al-khurabah wala li ajlil akli wasyurbi walinaqna'i bil mahimmatin nafsaniyah al-khabisah fa nabiyukum muntazirun ma'mumun li ajlikum. Wahai para ikhwan, wahai saudara-saudaraku, ya, sadarlah, intabihu, sadarlah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, dan bergabunglah dengan rombongan-rombongan ruhani, karena sebentar lagi jalan ini akan tertutup dan tak ada teman yang menemani ke alam akhirat. Kita datang ke alam dunia yang hina ini dan yang binasa ini bukan hanya untuk duduk berpangku tangan, bukan pula untuk sekedar makan dan minum, bukan pula hanya sekedar memuaskan kepentingan hawa nafsu. Nabimu menantimu di alam sana dengan harap, dengan rasa cemas. Ya. Faya ayyuhal ikhwan, wahai saudara, intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sadarilah dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Ya. Kita datang ke dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk berpangku tangan, bukan hanya sekedar makan dan minum, ya, tetapi ada maksud kenapa manusia ini diturunkan ke dunia. Apa tujuan kita turun ke dunia ini? Ya. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, ya. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Jasad kita ini hakikatnya mati, ya. Yang hidup mana? Ruh. Jadi Allah menciptakan jasmani dan ruhani. Khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Yang mati jasmani, yang hidup ruhani. Makanya jasmani kita ini hidup karena ada ruhani. Jasmani kita ini dihargai karena ada ruhnya. Coba kalau nggak ada ruh lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Jangan lama-lama di rumah. Nah, kenapa? Karena sudah nggak ada ruhnya lagi. Nah, jadi yang mati itu jasad, yang hidup itu ruh. Jadi kalau sudah bersatu jasmani dan ruhani, itu artinya kita sudah hidup di dunia.
Nah, kalau kita sudah hidup di dunia ini, apa tujuan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita datang ke dunia ini menempuh ujian. Jadi bukan untuk berpangku tangan, bukan sekadar untuk ngumpul-ngumpulin duit, bukan. Ya. Kalau saya istilahkan hidup ini ibaratnya apa? Nunggu mati. Ya, lahir ke dunia nunggu mati. Cuman kalau nunggu aja bosan, maka dikasih Allah mainan. Supaya enggak bosan nunggu, dikasih mainan, dikasih rumah, dikasih harta, dikasih istri, dikasih anak, dikasih jabatan. Itu mainan semua itu. Jangan terlena dengan mainan sehingga lupa kita tujuan hidup kita. Ya, ada orang terlena dengan mainan. Ya, terlena dengan jabatan, mainan. Ya, terlena dengan harta, itu mainan. Nah, jangan terlena dengan mainan sampai lupa kepada tujuan. Banyak orang yang terlena dengan mainan itu, ya, sampai lupa kepada tujuan hidupnya. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Apa cari duit? Apa ngumpulin harta? Apa kita rebutan jabatan? Enggak. Itu semua mainan semua. Nah, kita jangan sampai kita terlena dengan mainan sehingga kita lupa tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Mana ukuran terbaik? Terbaik amalnya, tercepat kembalinya kepada Allah. Ya, makanya kita tidak tahu amalan mana yang membuat kita cepat kembali kepada Allah, maka kita perbanyak amalan itu. Nah, tapi sebenarnya yang terbaik itu yang tercepat kembalinya. Sebab tujuan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, mesti pulang ke Allah. Bisa enggak kita pulang lagi ke Allah? Nah, itu tujuan. Siapa yang cepat pulangnya kembali kepada Allah, itulah yang terbaik. Ya, jadi bukan urusan banyak amalnya sebenarnya. Biar sedikit amalnya, tapi dia cepat kembalinya ke Allah. Nah, cuman kita enggak tahu amalan mana yang membuat kita cepat kembali kepada Allah itu, maka kita perbanyaklah amalan-amalan kita. Ya, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, jadi kita lakukan ya apa yang bisa membuat orang lain mendapat manfaat dari kehadiran kita di atas dunia ini. Jangan kehadiran kita di atas dunia ini justru menyusahkan orang lain gitu. Tapi kita berusaha gimana caranya ya hidup kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Terserah dari jalan mana yang bisa kita lakukan. Bisa kita memberi manfaat untuk orang lain, mungkin dengan harta kita. Dengan Allah titipkan harta kepada kita, lalu kemudian kita bagikan, kita tolong orang yang berkekurangan, kita bantu, gitu ya. Itu satu. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita bisa memberi manfaat buat orang lain dengan ilmu kita. Nah, kita sampaikan, kita nasihati orang, kita tunjukkan jalannya sehingga orang bisa terselamatkan. Mungkin bisa kita bermanfaat buat orang lain dengan jabatan kita. Ya. Dengan jabatan yang dititipkan Allah pada kita. Mungkin kita sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai camat dan lain sebagainya. Pokoknya jabatan. Nah, dengan jabatan itulah kita bisa membantu orang lain untuk selamat pulang kembali kepada Allah.
Jangan sampai kita diberi jabatan oleh Allah justru menyusahkan diri kita sendiri.